Shalom bro, Shalom. apa kabar bro? Bro Asril. Puji Tuhan, baik. Oke, terima kasih buat waktunya sebentar. Jadi di kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang dua cara untuk hidup. Oke, jadi di Oke. sini saya akan menjelaskan melalui gambar seperti ini tentang dua cara hidup. Oke, jadi pertama di sini di sini ada Tuhan menciptakan dunia dan Tuhan juga menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk berkuasa di dunia ini di bawah otoritas Tuhan. Nah, ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya keempat ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya." Nah, selanjutnya apakah manusia ini berhasil untuk menguasai dunia? Nyatanya tidak. Karena apa? Karena manusia telah menolak Tuhan untuk dipimpin dalam otoritas Tuhan, dan manusia malah ingin jalani hidupnya sendiri tanpa di bawah otoritas Tuhan untuk menguasai dunia ini. Nyatanya apa? Nyatanya manusia di sini gagal untuk berkuasa di dunia ini, gagal. Dan hasilnya adalah manusia di sini memberontak, tidak ada yang mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berguna. Dan mereka di sini memberontak dan akhirnya mati gitu. Itu terdapat di dalam Roma pasalnya ketiga ayat 10 sampai 12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Nah, tetapi karena Tuhan ini sangat mengasihi manusia, maka Tuhan tidak mau manusia memberontak selamanya, karena hukuman Tuhan bagi orang yang memberontak atau jauh dari Tuhan adalah hukuman penghakiman dan kematian. Dan di sini manusia mati. Oke. Itu terdapat di dalam Ibrani pasalnya ke-9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Nah, apakah manusia dihakimi sampai di situ aja dan ternyata Tuhan, karena Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal atau mengutus anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan Yesus selalu di bawah pimpinan Tuhan, selalu di bawah perintah Tuhan, dan ia mati untuk menggantikan manusia di atas kayu salib. Dan dia mengambil semua hukuman kita, dan Yesus membawa pengampunan. Itu terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya ketiga ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Nah, apakah sampai Yesus mati begitu saja? Nyatanya tidak, karena di sini Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati di dunia ini. Dan Yesus datang ke dunia, ia dibangkitkan kembali untuk memberi hidup yang baru bagi kita semua. Dan Yesus memberi kuasa, Tuhan memberi kuasa kepada Yesus untuk menguasai dunia ini. Dan Yesus telah mengalahkan maut. Sekarang telah memberi hidup yang baru buat kita.
Nah, itu terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya ke-1 ayat 3 dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, supaya kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan." Nah, di sini poinnya adalah ada 2 cara hidup. Yang pertama, apakah kita mengikuti jalannya manusia yang menolak Tuhan dan menolak perintah Tuhan, dan hasilnya adalah dihakimi. Yang kedua adalah mati. Terus yang cara kedua adalah kita mengikut Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hasilnya adalah kita diberikan hidup yang baru. Yang kedua adalah kita akan diberikan hidup yang kekal. Terdapat di dalam Yohanes pasalnya ketiga ayat 36 dikatakan, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Nah, jadi Bro Asriel ini mau milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke. Waktu kita memilih yang kedua ini, mengikuti Yesus, maka ada 3 hal. Yang pertama, kita berbicara kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami datang kepadamu untuk meminta pengampunan darimu, Tuhan. Kami tidak layak di hadapanmu, kami adalah orang yang berdosa, dan karena Engkau telah mengutus anaknya yang tunggal buat kita, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia, dan kami menerima Yesus sebagai Juru Selamat kami, dan kami mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima pengampunan-Mu dan kami menerima hidup yang baru dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Yang kedua, saat kita mengikuti Yesus, kita taat pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita jadi percaya pada janji-janji Tuhan dan taat perintah Tuhan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 2 cara hidup. Dan apakah Asriel ada pertanyaan dari penjelasan saya hari ini? Cukup, sudah paham. Oke, terima kasih. Terima kasih buat waktunya sebentar, dan biarlah yang saya menjelaskan pada hari ini dapat menjadi berkat dan bisa memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih. Oke, thank you bro.